Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Engkau hadir dalam segala sesuatu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam problem, dalam masalah, dalam pekerjaan, dalam apapun juga yang kami alami, yang kami jalani. Tapi seringkali kami tidak menyadari kehadiran-Mu. Dan kami seringkali mengeluh bahwa Engkau tidak hadir. Bantu kami ya Bapa supaya kami dapat dan mampu merasakan dan berdialog dengan Engkau dalam peristiwa-peristiwa yang kami alami. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil hari ini berkisah tentang dua murid Emmaus yang kecewa, yang mengharapkan bahwa Yesus akan menjadi seorang raja yang perkasa, yang hebat, yang membebaskan bangsa Israel. Ternyata harapan mereka itu tidak tercapai. Lalu mereka pulang ke Emmaus dengan sedih, dengan susah. Ketika dalam perjalanan itu kita tahu bahwa ternyata Yesus hadir di dalam perjalanan mereka pulang ke Emmaus. Dan Yesus pura-pura tidak tahu apa yang terjadi di dalam peristiwa yang terjadi pada Yesus di Yerusalem. Dan Yesus bertanya, ada apa? Lalu kedua orang itu mulai menceritakan dengan wajah sedih, harapan-harapan mereka yang tak terkabulkan karena kematian Yesus. Lalu ketika kemudian Yesus masuk dan mengatakan, hai kamu orang bodoh. Tapi mereka tidak sadar. Lalu Yesus mulai menceritakan segala sesuatu tentang Mesias itu dalam perjanjian lama, dalam kitab para nabi, kitab Taurat tentang Yesus. Dan ketika itu Yesus menceritakan kembali apa yang ada dalam kitab suci. Lalu ketika sudah sampai ke Emmaus, kedua orang ini mengatakan, tinggallah bersama kami sebentar karena hari sudah mulai malam. Ya, dan Yesus pura-pura mau pergi langsung melewati Emmaus. Dan Yesus menyetujui permintaan mereka dan kemudian mereka makan. Dan yang terjadi adalah ketika mereka makan, justru Yesus yang memimpin doa mereka. Dan disitulah mereka tahu bahwa Yesuslah itu yang telah menampakkan diri pada mereka. Dengan bergegas mereka pergi kembali ke Yerusalem memberitakan kepada para rasul bahwa mereka telah melihat Yesus yang telah bangkit, yang telah menampakkan diri pada mereka. Saudaraku yang terkasih, kisah ini menunjukkan kepada kita suatu realitas yang harus kita sadari dengan sungguh-sungguh, yaitu apa? Bahwa Tuhan hadir di dalam segala peristiwa yang kita alami. Dalam keseharian kita, dalam problem kita, dalam masalah kita, dalam problem apapun di dalam diri kita, Tuhan hadir di sana. Ya, inilah problem yang seringkali kita alami, bahwa kita merasa bahwa Tuhan tidak hadir, bahwa Tuhan tidak peduli dengan kita, bahwa Tuhan tidak memperhatikan kita. Ya, dan ini yang seringkali muncul di dalam kesadaran kita. Ya, padahal justru Tuhan hadir, sekali lagi Tuhan hadir di dalam diri kita dan mendampingi pengalaman-pengalaman, kekecewaan yang dialami oleh kedua murid Emmaus itu. Ya, ketika mereka mulai menceritakan tentang Yesus dengan wajah sedih, dengan wajah kecewa, ya, Yesus mengatakan, hai kamu orang bodoh. Saudara terkasih dalam Kristus, kita juga adalah orang bodoh. Nah, harus kita sadari bahwa kita memang orang bodoh. Bahwa kita seringkali tidak mampu dan tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan di dalam peristiwa kehidupan kita. Kita merasa sendirian dan sendiri. Ya, dan itulah yang membuat kita tidak mampu mengatasi problem kehidupan kita. Maka saudaraku terkasih, bagaimana kita bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam diri kita? Ya, tentu ada banyak hal yang harus kita lakukan supaya kita dapat merasakan kehadiran Tuhan dalam diri kita. Berbagai macam cara, berbagai macam bentuk, dan harus bentuk latihan-latihan yang dimana
kita sendiri yang harus melatih diri bagaimana bahwa kita bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam peristiwa-peristiwa kehidupan kita. Ada satu kalimat yang saya kutip dari suatu bacaan yang bagus sekali. Janganlah kamu memperhatikan kepada masalah yang sedang kamu sadari, tetapi perhatikanlah pada kesadaran itu sendiri. Ya, artinya apa? Jangan kita memfokuskan kepada masalah yang sedang kita hadapi. Ya, fokus objeknya pada masalah itu bukan, tapi pada apa? Pada kesadarannya itu bahwa ternyata saya dibawa pada suatu kesadaran yang lebih dalam, bahwa masalah ini membawa saya kepada suatu kesadaran yang lebih dalam, awareness, consciousness, higher consciousness, kesadaran yang lebih tinggi. Nah, itu yang seringkali kita lupa, ya, kita lupa dan mungkin bahkan kita terperangkap pada masalah-masalah yang sedang saya hadapi, ya. Sedang dihadapi masalah apa? Masalah keluarga, masalah relasi, suami istri, masalah anak, masalah siapa. Tetapi justru ketika kita menyadari bahwa ada masalah relasi suami istri, itu menunjukkan kepada kita bahwa kesadarannya apa? Kesadaran bahwa ada sesuatu yang masih harus dibereskan dalam relasi suami istri yang antara suami dan istri, ya. Masih ada banyak hal yang belum selesai. Ternyata ini. Jadi ada satu masalah. Jadi kepada kesadarannya itu, ini penting menurut saya, saudaraku terkasih. Ya, menurut saya, karena bukan hanya Anda, saya pun seringkali terjebak atau kita pun terjebak kepada masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Ya, lalu akhirnya kita terpaku pada masalah-masalah tersebut. Nah, itulah yang saya kira perlu kita perlu kita sadari dengan baik-baik tentang hal tersebut, ya. Justru dengan kesadaran semakin banyak hal yang sedang kita hadapi, semakin banyak kesadaran, perspektif kesadaran yang sedang diminta Tuhan kepada kita, ya. Perspektif, kesadaran itu, consciousness itu, banyak hal yang sebetulnya sedang diajak kepada kita untuk menyelesaikan ada sesuatu yang lebih penting daripada masalah itu, tapi ada sesuatu yang consciousness, ya, kesadaran tentang apa? Tentang mungkin dalam kesadaran relasi suami istri itu mungkin saya terlalu egois, mungkin saya terlalu memperhatikan problem saya sendiri, kesenangan saya sendiri, ya. Saya tidak memperhatikan kesadaran orang-orang lain, entah istri, entah anak, entah suami, dan itu mungkin seperti itu. Jadi kesadaran tentang egoisme itu yang membuat saya menjadi ada sesuatu yang masih perlu kita garap dalam kehidupan ini. Jadi saudaraku terkasih, nah itu yang pertama. Dan dalam proses itu pun Tuhan mendampingi kita. Sekali lagi, Tuhan mendampingi kita mengajak dia untuk bergaul, untuk berdialog, untuk berkomunikasi, untuk menyelesaikan, untuk mengungkapkan apa yang menjadi kegelisahan hatiku kepada Yesus. Dan Yesus mendengarkan. Nah, kenapa Yesus mengatakan bahwa hai bodoh, orang yang bodoh, ya, orang yang bodoh, hai kamu orang yang bodoh, ya. Karena apa? Kenapa kita tidak mengingat apa yang, ya, kita dapatkan dari Tuhan? Dengan kata lain adalah apa? Kita kurang belajar mendengarkan sabda Allah. Yesus menerangkan tentang dirinya, ya, dalam perjanjian lama, dalam kitab para nabi, dalam kitab Taurat, dan disitulah kita belajar. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, ketika kita membaca kitab suci, ketika kita merenungkan kitab suci, itu berarti kita diajak untuk masuk ke kedalaman, untuk memasuk suatu relasi, untuk mengerti dan bahasa Inggrisnya getting in touch, seperasaan, sepikiran dengan Yesus, dengan Allah sendiri, ya. Jadi membaca kitab suci itu membuat kita mengerti, memahami apa yang menjadi rencana kehendak Tuhan yang sudah ribuan tahun terjadi, berjalan terus-menerus itu, ya, supaya kita tahu ternyata demikianlah cara Tuhan menyelamatkan dan membimbing kita. Ya, jadi saudaraku terkasih, mari kita juga merenungkan dan membaca kitab suci setiap hari. Dan terlebih terutama adalah perjumpaan kita dengan Yesus di dalam Ekaristi. Ketika Yesus memecah-mecahkan roti,
Itu dia memecah-mecahkan dirinya sendiri, membagikan dirinya sendiri kepada kita. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, dalam saat pandemi ini betapa sulitnya kita datang kepada Ekaristi. Tetapi bisa online, bisa berbagai macam cara supaya kita bisa merasakan kehadiran Tuhan di dalam segala peristiwa yang kita hadapi dengan membaca kitab suci, dengan merenungkan hadir dalam Ekaristi, dan berbagai macam aktivitas lain rosario. Dan yang terpenting juga adalah 15 menit kita memberikan waktu hening diam bersama Tuhan. Sekali lagi saya mengajak Anda, semakin kita peka dan tajam mendengarkan kehendak Tuhan, semakin kita bisa merasakan kuasa Tuhan yang besar di dalam kehadirannya kehidupan kita masing-masing. Sekali lagi, Paskah ini mengajak kita untuk merasakan kehadiran dan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Tuhan memberkati Anda dan memasuki masa Paskah ini dengan hati yang tulus murni, yaitu merasakan kuasa Tuhan yang begitu melimpah dalam diri kita. Anda mendengar suara burung yang indah ya di sekitar ini. Itu pun adalah kuasa Tuhan menghibur kita dengan suara-suara yang merdu di sekitar kita, dan suara bunyi air ya kolam ini juga menimbulkan kesegaran dalam diri kita. Ini semua adalah suatu tanda bahwa Tuhan itu hidup, memberikan kekuatan kepada kita. Sekali lagi, kuasanya yang dulu dilakukan kepada bangsa Israel, ya, menyeberang Laut Merah, menyeberang dari Mesir menuju tanah terjanji Laut Merah, membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, membangkitkan Yesus yang mati. Anda bayangkan ketika Yesus mati, ketika tubuhnya mati, ketika semua tubuh kita juga mati, Tuhan membangkitkan tubuh, jiwa, dan raganya hidup kembali ya, dan hidup selama-lamanya. Jadi sekali-kali kita membayangkan bagaimana ketika kematian itu terjadi, Tuhan berkuasa mengontrol hidup kita. Asal kita beriman, percaya kepada Yesus, menyerahkan seluruhnya kepada Yesus. Tuhan memberkati Anda supaya Anda jangan putus asa menghadapi segala peristiwa, dan jangan hanya fokus kepada masalah kita, tapi fokuslah kepada kesadaran itu. Kesadaran apa yang sedang ingin Tuhan berikan kepada kita untuk diselesaikan. Tuhan memberkati Anda semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.